Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Perdana Home Design Channel ya. Untuk edisi kali ini menyambung dari edisi sebelumnya tentang cara hemat membangun rumah ya. Untuk edisi kali ini kita melanjutkan ke poin berikutnya, yaitu poin keempat dan poin kelima. Nah, untuk poin keempat ini kaitannya dengan progres pelaksanaan. Jadi Anda yang di rumah itu yang harus diperhatikan dalam membangun rumah biar hemat. Salah satunya adalah harus tahu progres pelaksanaan pembangunannya itu durasinya berapa lama. Misalkan Anda membangun rumah lantai 1 ya, itu gambaran secara umum ya, itu antara 3 sampai 4 bulan. Memang tergantung luasan bangunan yang Anda kerjakan. Tapi kalau Anda punya patokan antara 3 sampai 4 bulan, paling tidak Anda bisa tahu ketika progres pelaksanaannya melebihi dari rencana. Misalkan Anda membangun rumah dengan ukuran 10 kali 10 meter persegi ya. Nah, kalau 10 meter kali 10 meter persegi dengan tidak tingkat ya, dengan lantai 1, Anda perkirakan 3 bulan. Kalau lebih maju dari 3 bulan, 2 bulan setengah lebih baik ya. Tapi kalau sudah sampai 4 bulan ke atas ya, itu berarti ada yang perlu Anda perhatikan ya. Apakah tukangnya lambat? Apakah di lapangan dropping materialnya telat? Apakah di lapangan memang direncanakan dengan tenaga segini biar sampai bulan sekian. Tapi yang perlu diperhatikan adalah kadang ketika pelaksanaan di lapangan yang digarap sendiri, misalkan menggunakan tukang harian, itu biasanya sampai 4, 5 bulan, sampai 6 bulan kadang ya. Padahal yang dikerjakan juga seharusnya kalau secara orang lapangan biasa ngerjakan di lapangan biasanya 3 bulan, tapi ketika sudah berjalan ternyata sampai 5 bulan 6 bulan ya, karena dari pemilik rumahnya mungkin tidak tahu ya. Kemudian yang kedua mungkin karena luar kota atau luar negeri mungkin, sehingga pada saat pelaksanaan di lapangan terjadilah tidak sesuai dengan jadwal perencanaannya. Kemudian kalau Anda membangun rumah lantai 2 memang lebih lama ya. Biasanya durasi lantai 2 kalau bangunan 10 kali 10 2 lantai itu antara 5 sampai 6 bulan. Kalau lebih cepat lebih baik, cuma tentu saja nanti beriringan dengan hasil yang Anda inginkan ya. Kalau cepet-cepetan bisa saja di lapangan, cuma secara hasil biasanya kurang maksimal. Namun yang perlu Anda pahami ketika membangun rumah biar hemat ya, Anda harus paham dulu durasinya, bisa lihat di YouTube channel atau bisa di Google ya. Artinya perencanaan yang rumah Anda laksanakan, bisa tanya ke teman atau konsultan, itu kalau luas gini kira-kira berapa bulan, itu yang menjadi patokan bagi Anda. Kalau Anda tidak punya patokan, nanti mulur Anda tidak tahu untuk produksinya membengkak, otomatis anggaran budget yang Anda sediakan akan melampaui dari yang direncanakan. Jadi saran dari kita ya untuk poin keempat ini, pahami dulu durasinya, pahami dulu perencanaannya. Ketika Anda membangun lantai 1 atau lantai 2, otomatis harus ada jadwal perencanaan atau jadwal pelaksanaan yang sudah direncanakan dengan baik. Itu untuk poin yang keempat. Kemudian berikutnya itu ada poin yang kelima ya. Ini poin yang terakhir dari edisi kali ini. Ini pelaksanaan tidak sesuai dengan rencana ya. Pelaksanaan tidak sesuai dengan rencana itu ada beberapa hal yang terjadi di lapangan. Yang pertama, pelaksanaan itu tanpa desain ya, atau tanpa gambar atau tanpa RAP, yang mengakibatkan pelaksanaan di lapangan itu tidak ada indikatornya, harganya berapa, kemudian berapa bulan harus jadi, kemudian material yang dibeli apa saja. Itu karena tidak ada perencanaan, biasanya di tengah jalan berhenti, tidak sesuai dengan yang direncanakan. Misalkan Anda sediakan budget 400 juta, ternyata 400 juta belum jadi, sudah habis, otomatis mau nggak mau harus berhenti. Nah, itu yang faktor yang perlu diperhatikan ya. Ketika pelaksanaan di lapangan, Anda harus benar-benar merencanakan dengan baik anggarannya, kemudian desainnya. Kemudian berikutnya, kalau tidak sesuai dengan rencana yang sudah direncanakan di awal, Anda bisa melebihi dari anggaran, dalam artian ketika harusnya bangunan ini habis 300 juta dengan membeli keramik 50-50 ya,
atau granit 60-60 yang harganya 250 per dus ya. Tapi ketika Anda belinya 300.000 per dus, otomatis itu akan membengkak lagi. Ini salah satu faktornya. Kemudian berikutnya, ketika Anda pelaksanaan pembangunan tanpa rencana juga, efek yang selanjutnya Anda paksakan biar jadi ya. Ini yang banyak terjadi di lapangan, khususnya di daerah perdesaan ya. Kalau di perdesaan biasanya ada model titipan bahan material, kemudian ada titipan-titipan uang yang nantinya akan dikembalikan ketika saudaranya atau yang menitipkan itu akan membangun. Nah, ini yang perlu pertimbangkan Anda juga ya. Kalau Anda tidak ada rencana, Anda terima saja, ternyata budgetnya membengkak banyak ya. Rumah itu kalau diukur kemampuan Anda misalkan 300 juta ya, ternyata setelah diukur, setelah jadi ya, itu sampai 500 juta. Berarti kan kemampuan Anda melebihi. Yang akhirnya di belakang nanti Anda pusing sendiri ketika harus mengembalikan titipan-titipan itu baik dari saudara maupun dari teman ya, ketika teman atau saudara itu akan membangun. Ini hal yang sering terjadi di lapangan ketika Anda membangun rumah ya. Jadi dalam edisi ini saya coba men-sharekan ya, karena banyak kejadian di lapangan ketika model digarap sendiri ya, kemudian di lapangan ada titipan material dan sebagainya dari saudara dan teman, ternyata setelah jadi diakumulasi di luar kemampuan Anda, yang nantinya itu akan memberatkan Anda di akhir setelah rumah jadi. Kemudian berikutnya yang di luar rencana lagi ya, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan rencana. Misalkan ya, Anda di tengah jalan anggaran habis yang dilaksanakan, kemudian pinjem bank ya melalui KPR dan sebagainya, itu hak Anda ya. Cuma untuk gambaran, Anda pertimbangkan juga sebaiknya untuk cicilan bulanannya. Misalkan yang lebih berat lagi ketika Anda dapat titipan dari teman atau saudara, kemudian yang kedua Anda dapatkan pinjaman dari bank yang tiap bulan Anda cicil, yang secara otomatis nanti ketika selesai Anda punya dua tanggungan ya, tanggungan dari pengembalian dari saudara dan teman yang harus dikembalikan, kemudian ada cicilan bunga bank yang harus Anda bayarkan tiap bulan sampai durasi berapa tahun. Nah, ini poin ini yang mungkin agak sedikit Anda perhatikan juga ya, kita sampaikan juga karena banyak terjadi di lapangan ketika dilaksanakan pembangunan sendiri yang tadinya harusnya hemat seperti ini, tapi ternyata di lapangan ada sesuatu hal yang akibatnya di belakang ya. Itu salah satunya titipan material dan KPR bank ya. Jadi perlu Anda perhatikan juga agar nantinya tidak memberatkan nanti ketika bangunan jadi. Mungkin itu ya yang gambaran kita untuk edisi cara hemat bangunan ya. Ada 5 hal yang sudah kita jelaskan ya, semoga bermanfaat bagi Anda. Kalau di sini kita di Perdana Home Design itu jasa desain dan bangun. Bagi Anda yang membutuhkan jasa kita bisa menghubungi kita, khususnya di wilayah Jawa Tengah, bisa kita desain dan bisa kita bangun. Semoga untuk edisi kali ini bermanfaat bagi Anda ya. Bagi Anda nanti yang tanya-tanya lebih lanjut bisa silahkan isi di komen YouTube channel ini ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar kita bisa terus sharing untuk ilmu-ilmu yang bisa kita sharingkan ke Anda, agar ketika Anda melaksanakan pembangunan itu ada pertimbangan-pertimbangan yang bisa Anda perhatikan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Salam properti.